datang ya ke Halal Bakery Sabita yang hari ini peresmian pembukanya oleh Bapak Happy Trenggono ya. Tepatnya di Tembalang ya, ini di Tembalang, Bulusan Tembalang ya. Jadi kita lihat kita lihat yuk prosesnya dari pembukaan hari ini. 2003 oleh founder yaitu Mbak Fitri Sundari yang berawal berjualan temongan di Pasar Klewer dan akhirnya berkembang mendirikan toko roti satu demi satu. Yang terakhir adalah Sabita memiliki 5 cabang sebelum kami bergabung. Nah, kemudian dalam waktu yang kurang dari setahun, alhamdulillah kami bisa membuka cabang sampai total 8. Kami buka 3, akhirnya total jadi 8 dan bertambah 1 hari ini di Semarang sehingga total menjadi 9 cabang yang insya Allah nanti dalam waktu dekat pun targetnya sebelum Ramadan itu Semarang akan langsung 3 serentak. Jadi di Tembalang, di kedua di Kedungmudu, yang ketiga ada di Simpang 5, sehingga insya Allah sebelum Ramadan ini mohon doanya, mohon dukungannya, insya Allah total kita ada 8 plus 3 berapa ini? 11. Insya Allah kami akan buka cabang 11 hingga sebelum Ramadan nanti. Dan juga kenapa sih kami itu berjibaku gitu, membuka cabang, dan bahkan kalau target dari Pak Happy di akhir tahun ini kami ditargetkan untuk membuka 50 cabang di seluruh Indonesia. Jadi mohon doanya. Ini adalah milestone dalam rangka untuk menuju ke 50 cabang hingga akhir tahun ini nanti, tahun 2023. Kenapa kami diperintahkan oleh Pak Happy untuk masih? Karena ada hubungannya, ada kaitannya dengan perjuangan yang pernah dilakukan dan terus akan dilakukan oleh Mbak Fitri bersama kami, PT PIT dan PT SMG, melalui wasilah Halal Bakery Sabita adalah kami ingin mengkampanyekan Halal Bakery di seluruh Nusantara. Kenapa itu penting tentang Halal Bakery? Karena setelah kami bergabung dengan Sabita, setelah kami banyak berkecimpung di dalam dunia bakery, dalam dunia cake, dalam dunia perotian sederhananya seperti itu, nampaknya ternyata di luaran sana masih sedikit yang committed halal. Masih sedikit sekali makanan-makanan yang committed halal. Masih sedikit sekali bakery yang committed halal. Masih sedikit sekali, bahkan jarang boleh dibilang, itu adalah cake yang benar-benar committed halal. Kalau sertifikat mungkin banyak yang sudah bersertifikat halal, bahkan halal MUI, halal DEPAK dan begitu seterusnya, bahkan bisa jadi halal dari negara manapun. Tapi yang committed itu yang masih sedikit, masih jarang, sehingga kami hadir di sini dimanapun kami akan hadir. Itulah yang kami perjuangkan, itulah yang kami sedang sosialisasikan, itulah yang sedang kami kampanyekan, bahwa pentingnya masyarakat melek akan makanan-makanan yang halal. Diawali dari bakery, diawali dari cake, roti, dan begitu seterusnya. Tentu kita sudah sering mendengarkan manfaat dari makanan halal yang masuk ke dalam tubuh kita, dan juga madorot atau keburukan-keburukan itu dari makanan yang apakah diragukan kehalalannya, bahkan mungkin tidak terjamin kehalalannya, dan begitu seterusnya. Apabila itu masuk ke dalam tubuh kita, tentu kerusakan demi kerusakan akan terjadi, apakah di dalam tubuh kita maupun dalam sikap perbuatan kita di dalam
bermasyarakat dan begitu seterusnya. Sehingga kemarin saya pernah sampai membaca gitu, di media bahwa ada mantan ketua umum organisasi besar di Indonesia, organisasi ormas yang besar di Indonesia, itu sampai menyampaikan ketika mensikapi kejadian yang kaitannya dengan anak pejabat itu yang begitulah kurang lebihnya apabila ada keharaman yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Hal-hal semacam itu sangat mungkin terjadi, sehingga itu bagian dari apa yang kami kampanyekan, baik untuk anak-anak, baik untuk orang tua. Mulailah sadar, mulailah peduli, mulailah aware, dan mulailah mengkonsumsi itu. Dipertanyakan dulu tentang ini halal atau tidak, minimal sertifikat, apalagi committed. Nah, ini yang kami kampanyekan, yang kami sosialisasikan ke seluruh Indonesia, yang diawali dari Semarang ini, Prof. Alhamdulillah, terima kasih Prof atas luar biasanya sambutan dari Prof, dukungan dari Prof Gun yang luar biasa. Bahkan kemarin kami sempat berdiskusi dengan Prof Gun dan Pak Guntoro itu bahwa nanti di Semarang juga akan kita biarkan seperti itu, Mas. Nanti kita akan kampanyekan kepada masyarakat Semarang Raya, bahkan sampai ke Ungaran, sampai ke Demak, sampai ke Kendal, dan begitu seterusnya, bahwa mulai sekarang berhati-hatilah dalam mengkonsumsi makanan supaya tidak seperti kasus pejabat yang di Jakarta tersebut. Nah, sehingga dalam rangka untuk mewujudkan perbaikan kualitas kehidupan bangsa tersebut, salah satunya yang bisa kami kontribusikan kepada bangsa, salah satunya yang bisa kami kontribusikan kepada umat adalah bagaimana kami bisa menyediakan makanan-makanan, khususnya adalah bakery, khususnya adalah cake, roti, dan begitu seterusnya, yang committed halal. Sekali lagi, kata penekanannya adalah committed halal. Silakan diterjemahkan sendiri, committed halal. Nah, itu yang kami sosialisasikan melalui produk-produk yang kami hadirkan, yaitu produk-produk cake, bakery, roti, dan begitu seterusnya. Sehingga besar harapan perbaikan kualitas kehidupan bangsa itu bisa terjadi, dan kami berkontribusi melalui penyediaan makanan yang halal untuk masyarakat dan terjangkau untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Itulah cita-cita kami, itulah harapan kami, itulah yang telah sedang dan akan kami sosialisasikan ke seluruh Indonesia, sehingga mohon dukungannya, mohon doa restunya, mohon kami dibimbing, kami dibina, kami diarahkan supaya bermanfaat dan mendatangkan manfaat, serta sekecil apapun kontribusi kami ini bisa memperbaiki keadaan bangsa Indonesia ini, begitu juga akhlak dan moral anak bangsa Indonesia. Itu yang bisa kami sampaikan, sehingga sekali lagi mohon doa restunya terhadap perjuangan kami, kiprah kami, ikhtiar kami, dan sosialisasi atau kampanye yang sedang kami lakukan, yaitu Halal Bakery Sabita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ucap gelap sikap. Apabila ada baik dan benarnya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada kurang dan salahnya murni kesalahan saya pribadi, mohon keikhlasannya untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan kita
mengumpulkan kita pada pagi hari ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang saya hormati Prof. Gun, Profesor Gunarto. Tadi katanya Prof. Gun ini sebetulnya akademisi juga ya. Betul. Rektor Unisula ya. Betul. Iya. Apalagi ini Pak kira-kira? Wah banyak. Pengusaha juga. Pengusaha dan guru pengusaha menurut saya. Oke. Karena ternyata Prof. Gun ini di sebelah ini kantor Prof. Gun juga. Oke. Beliau lawyer. Lawyer. Dan saya pengen banyak belajar karena tadi singgung-singgung masalah kliennya yang banyak Tionghoa ya. Soalnya biasanya saya yang belinya ke Tionghoa, ini kok Prof. Gun bisa ya? Ya, itu inspiring menurut saya ya. Biasanya kita yang nyetor, ini mereka nyetor. Ya. Prof. Nur, terima kasih banyak kehadirannya. Insya Allah Prof. Nur ini punya banyak pemikiran terutama tentang bagaimana pengembangan ekonomi, dan saya sangat jadi mesti bersinergi antara pemikir dengan penggerak. Jadi kalau kita ini anak-anak IBF gitu ya, ini darahnya DNA-nya itu DNA petarung gitu ya, DNA-nya itu penggerak. Mudah-mudahan kita bisa wujudkan. Dr. Sam, terima kasih kehadirannya, juga Mas Sartono, matur nuwun kehadirannya, dan teman-teman semua yang hadir di sini. Saya bergabung di Sabita. Jadi Sabita ini selama hampir 19 tahun, 20 tahun lah. Itu sebuah bisnis yang dilakukan secara mengalir gitu aja. Dan tidak berbadan hukum, jadi masih pribadi sampai cabangnya itu 5, dan baru mulai berbadan hukum itu pada 12 Mei 2022 ketika saya masuk itu. Jadi sebagai presiden IBF saya itu banyak sekali sebetulnya ditawari gitu ya, terutama teman-teman yang butuh bantuan, lagi pusing atau capek gitu ya. Nah, tetapi pada saat saya itu dikabari oleh seorang yang bernama Bu Fitri yang saya tidak kenal sebenarnya. Saya di WA ingin bicara tentang bisnisnya bagus ya. Tapi beliau ada bisnis lain yang membuat beliau cukup repot ya. Dan beliau menggarisbawahi ini adalah sebuah bisnis halal bakery. Kebetulan pada saat yang sama saya didekati di approach oleh 2 sahabat saya di luar negeri. Yang satu itu namanya Nikita Goldsmith. Dia ini orang Yahudi Rusia, salah satu orang terkaya di Rusia. Dia nemuin saya ke Jakarta itu bawa pesawat pribadi, dan saya nggak tahu kalau dia hanya mau ketemu saya. Saya janjiin, aku nggak bisa hari ini gitu. Kita reschedule ya, gitu 3 hari. Jadi dia 3 hari nungguin saya. Pesawatnya parkir di Cengkareng. Apa yang ditawarkan adalah sebuah platform gitu. Jadi dia minta saya investasi di situ, dan dia tahu bahwa saya juga presiden IBF. Dia pingin saya masuk dalam bisnisnya itu platform halal ya, termasuk mengeluarkan semacam Bitcoin dan sebagainya. Nah, pada saat yang sama juga saya diobrol oleh teman saya, pemilik Aladdin.com dari Malaysia, yang bergerak di bidang e-commerce. Dan pada saat itu
ketika kita berbicara lebih lanjut, ternyata yang ingin digarap itu adalah halal market. Jadi e-commerce halal. Itu membuat saya cukup kaget juga. Dan yang ketiga Bu Fitri. Yang ketiga itu Bu Fitri. Dari situlah kita mulai belajar, mulai perhatikan. Ternyata di Indonesia ini belanja halal itu 1 tahun itu angkanya itu hampir melampaui APBN. Kalau APBN kita itu 3.000-an, 2.000, 3.000 lah akhir-akhir ini. Jadi belanja halal itu mencapai 3.000 triliun orang Indonesia 1 tahun. Nah, dan ternyata Muslim di Indonesia 91% itu kalau beli apa-apa itu yang dipikir dan ditanya pertama kali itu ini halal ora? Ini halal enggak? Gitu. Jadi 91% itu hampir semua. Ada yang nggak nanya lah gitu. Tapi kalau ditanya pengennya apa? Pengennya yang halal. Ini luar biasa sekali. Makanya saya pikir karena bagi saya sendiri ya tadi disinggung oleh Mas Arsanto, disinggung oleh Prof Gun bahwa bisnis ya jangan sekedar cari duit, tetapi ada nilai-nilai perjuangan. Karena memang ada satu hal yang selalu ditunggu oleh Allah, ya, ditunggu oleh Rasul kita, ditunggu oleh sahabat-sahabat kita, ditunggu oleh masyarakat. Apa itu? Satu hal itu adalah prestasi. Karena Allah sampaikan wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi waktu kalian sia-sia. Bukan waktunya yang sia-sia, tetapi apa yang kita lakukan sia-sia. Sia-sia karena tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini banyak sia-sia karena kita nggak tahu kan gimana caranya membuat sesuatu, bisa membedakan mana yang bernilai, mana yang tidak bernilai. Dan menurut saya berbisnis dengan niat berdakwah, dengan niat kita memberikan solusi kepada masyarakat yang menginginkan produk halal, menurut saya itu adalah sesuatu yang bernilai. Ya kalau usaha dengan segala kesulitannya, ya dengan segala tantangannya, setidak-tidaknya ya kita nggak cuma dapat material, tetapi dapat sesuatu yang bisa kita bawa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Bapak sekalian, saya rasa tidak perlu panjang lebar. Ada 2 alasan saya ketika saya memilih masuk. Oh ya, mungkin bertanya-tanya, oh apa Halal Bakery ini buka franchise? Kita nggak buka franchise dan kita nggak bekerja sama. Jadi itu pilihan, jadi pilihan pengembangan kita memang tidak menggunakan franchise gitu. Jadi kalau saya di Semarang itu dengan Prof Gun ya, itu kita memang joint venture untuk menggarap usaha di sini. Jadi kita ingin menciptakan sebuah model bisnis yang bisa menjawab tantangan pertumbuhan, karena dibutuhkan energi, pemikiran, komitmen. Cita-cita halal bakery Sabita ini ingin menjadi wardahnya bakery. Kalau wardah itu hari ini penjualan setahun 5 triliun, ya itu sahabat saya juga Bu Nur Hayati, gitu. Menunjukkan bagaimana market halal itu luar biasa. Bahkan wardah ini bisa bersaing dan mengalahkan prestasi dari kosmetik dari Prancis. Bakery masih kosong pemainnya. Makanya dulu
itu namanya Sabita Pak, Sabita Halal Bakery. Kita rubah namanya jadi Halal Bakery Sabita, karena suatu saat orang berbicara Halal Bakery, orang hanya akan mengenal Sabita. Sebagaimana orang mengenal teh botol itu akhirnya ada sosro, ya gitu. Walaupun orang bikin teh botol, itu bukan teh botol namanya, itu teh kita katanya. Nah, mudah-mudahan ini Halal Bakery Sabita. Kalau Halal Bakery mesti Sabita. Jadi itu cita-cita. Jadi pertama kali alasan saya masuk karena ini insya Allah bernilai bagi perjuangan kita. Capeknya kebayar insya Allah. Ya, kalau saya ini diprotes, istri saya itu nggak setuju tadinya. Wah, apalagi sih? Oh, udah kurang kerjaan gitu ya kan, gitu. Tapi sekarang beliau tuh nggak setuju, bener-bener nggak setuju, gitu. Udah kebanyakan diurus katanya, Prof. Jadi begitu masuk, wah senang beliau, senang banget gitu. Mungkin di antara usaha-usahanya yang paling sering dilihat itu Sabita, gitu. Nah itu alasan kedua sebetulnya. Jadi kalau pertama itu halal, alasan kedua saya masuk itu enak. Itu beneran. Ternyata bikin bakery enak itu nggak gampang. Coba deh dilihat nanti kalau udah makan Halal Bakery Sabita, itu dipikir yang lain itu bukan bakery, hanya ada satu bakery yang enak, namanya Halal Bakery Sabita. Kalau percaya saya nanti dicobain, ya beneran gitu. Oke, saya sampai bilang ini Mbak Fitri ini lidahnya ini lidah malaikat yang saya bilang. Ini orang-orang pengalaman semua, ya. Itu apa namanya di operation ada Mas Dwi, ini dedengkotnya Holland Bakery ini dulu, gitu. Begitu bikin resep, ada 10 resep gitu, 20 ya Mas ya mungkin ya. Sama Bu Fitri yang lolos itu cuma 2, gitu. Dia mesti sekolah lagi, gitu di Halal Bakery, ya. Nah itu halal. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini disukai oleh masyarakat juga. Jadi itu 2 alasan. Tentunya sebagai bisnis ya kita melihat juga bahwa ini bisnis yang bagus, bisnis yang dekat dengan keseharian kita, dan insya Allah bisa menjadikan wasilah keberkahan buat banyak orang. Itu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan teman sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami selalu anugerah-Mu agar kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami keberkahan-Mu agar kami bisa selalu memilih makanan-makanan halal yang bisa kami konsumsi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah anugerah-Mu kepada kami ya Allah, agar kami bisa selalu membedakan mana makanan-makanan yang tidak bisa kami makan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah anugerah-Mu kepada Halal Food Sabita ini agar selalu dapat menyajikan produk-produk yang memang disukai oleh khususnya lidah-lidah kaum muslimin di daerah ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sukseskanlah warung pertama Karunia Sabita
warung pertama halal food Sabita ini. Ya Allah, karuniakanlah selalu pada kami rahmatmu, keberkahanmu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, wa bika nastaghith ya iyyatul mustaghiithin. Aghithna fi jami' hajatina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai tanda bahwa Halal Bakery Sabita resmi dibuka di Kota Semarang. Nah, oke, mungkin kamera dan juga video sudah siap di dalam ya. Oke, kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Halal Bakery Sabita resmi dibuka. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Oke, kami persilakan untuk Prof Gun, Pak Happy dan juga Pak Arsanto bisa visit terlebih dahulu ke dalam untuk mengambil. Bapak Ibu yang akan berbelanja, kami mohon untuk bisa menunggu terlebih dahulu, ya. Oke, baik. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa cabang keduanya di Kota Semarang ini akan dibuka di Gedung Tugu pada tanggal 12 Maret 2023, tepatnya di Jalan Gedung Raya nomor 28B di orang yang sakit. Kalau misalnya kan bawa bunga itu biasanya udah melupa untuk tidak banyak, nggak bisa alternatifnya beli Halal Bakery Sabita. Dan untuk cabang selanjutnya akan buka di Simpang 5 Semarang. Ini akan buka pada tanggal 18 Maret 2023 berada di Jalan Ahmad Dahlan nomor 13, tepatnya di depan Rumah Sakit Purworejo. Oke, baik, kita mungkin karena Pak Arsanto sudah keluar, mungkin kita. Oke, demikianlah suasana pembukaan dari Halal Bakery Sabita ya, yang per hari ini buka di Kota Semarang ya. Seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa akan ada 3 cabang di Kota Semarang sebelum bulan